Dalam Al-Quran ayat yang lain surat Al-Hasyr ayat 18 potongan ini mah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wallahu a'lam bimuradih. Wal tangdur lan becik mikiraken sapa nafsun awak-awakan ma ing barang qaddamat kang dingin apa ma lighad di kaduwe hari besok kanggo hari isuk. Jadi dalam ayat ini kita dianjurkan untuk memikirkan amal yang sudah kita lakukan untuk bekal di hari besok. Kapan hari besok? Bukan hari Senin. Hari besok menurut ulama ada 7. Yang pertama hari kematian. Pengen hari ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah, pengen enggak? Pengen. Nah, seringlah baca ini la ilaha illallah, sering baca itu. Habis sholat dibaca berapa kali kalau habis sholat? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 100 kali? Oh pada diem kayaknya. Takut apa ya? Tuh ini amalan ketika pengen husnul khotimah, ketika mautnya pengen les, enggak sakit, seringlah baca kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, ketika masuk liang kubur, ketika kita masuk ke dalam liang kubur supaya diberikan lancar dan liang kuburnya itu menerima diri kita. Kan kadang-kadang ada itu ya di film Indosiar, alam kuburnya menutup apa kebakar banjir ya, nggak tahu itu bener apa enggak itu. Tuh, kalau pengen supaya alam bumi ini menerima kita, itu seringlah bukan sering, ini di sini amalannya setiap malam hari itu baca surah Al-Mulk. Apa surah Al-Mulk? Apa depannya teh? Tabarakal di juz 29. Dibaca setiap hari sebelum tidur, baca surah Al-Mulk. Siapa yang tadi malam baca surah Al-Mulk? Cung. Tadi malam sebelum tidur. Ada tuh, masya Allah, solihah, nggak bawa duit ini ternyata, bawa duit, mudah-mudahan solihah dunia akhirat, amin amin ya robbal alamin. Yang ketiga, ketika di alam kubur kita nunggu kiamat lama, supaya kita tidak terasa lama, baru ngeliep langsung bangun udah hari kiamat. Padahal udah 1000 tahun kan gak kerasa. Tuh gimana amalannya? Terus sesuai hadis, idza mata bani Adam in qata'a amaluhu. 3 tuh. Sedekah jariyah, mempunyai anak yang soleh-solihah. Yang ketiga ilmu bermanfaat. Itu 3 itu diamalkan. Yang keempat, ketika bangkit dari kubur setelah hari kiamat ditrompet malaikat siapa teh yang meniup trompet? Israfil meniupkan trompet yang kedua, bangun, brujul keluar dari alam kubur semuanya, dikumpulkan semuanya. Itu kalau kita pengen di padang mahsyar itu nyaman, maka amalannya bila pengen kita nggak haus, maka di dunia seringlah sedekah air. Maka ketika kita sedekah air minum, insya Allah di padang mahsyar tidak kehausan. Kalau pengen tidak lapar, seringlah sedekah makanan. Kalau pengen tidak telanjang, sedekah pakaian. Itu amalannya. Pak Kiai kan ngasihnya amalan terus. Kalau pengen yang banyak amalan, ngaji di sini, nyantri di Surajul Huda Dua Jalani. Ada tuh amalan yang bikin kaya, bahkan kaya dalam satu desa paling kaya. Pengen ntar di belakang panggung ya, jangan di sini. Ntar kaya semua gimana, gak ada yang mau ngaji. Nah yang ketiga kelima, mizan, yaumil mizan, hari pertimbangan amal kita. 3 amalan yang sangat memberatkan amalan, memberatkan timbangan. Yang pertama, memberi kepada orang yang pelit. Ada orang yang pelit nih, diminta mau hutang gak mau dihutangin, gak mau apalagi dipintain. Nah ini kita sodakohin, sodako kepada orang yang seperti itu pahalanya ntar di yaumil mizan sangat berat. Yang kedua,
memaafkan orang yang bersalah kepada kita, yang dolim kepada kita. Ada orang yang dolim kepada kita, sebelum dia meminta maaf, kita minta maaf terlebih dahulu. Tuh. Yang ketiga, menyambungkan orang yang memutuskan silaturahim. Teman dipisahkan, dihancurkan persaudaranya oleh seseorang, maka kita sambungkan kembali itu orang itu, maka ketika di yaumil mizan itu adalah amal yang memberatkan timbangan. Yang keenam, yaumul hisab adalah orang-orang yang tidak dihisab. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu, mati dalam keadaan menuntut ilmu dalam waktu tolabul ilmi, maka entar di hari kiamat tidak dihisab. Tuh. Yang kedua, perempuan yang bakti kepada suami. Perempuan bakti, capek habis nyuci piring, ayahnya pulang, ayahnya suaminya ya, suaminya pulang, terus manggilnya apa ya kira-kira ya, sayang apa Umi? Umi, ya, Umi, ngapunten niku damelaken kopi. Astagfirullahaladzim, tempe pikir rampung ubai, mesti perintah maning. Nah niku, ampun kados niku ora ana nggih baca makin salam mboten wonten. Gawe kana kopi, nggih. Abi, nah terus niku. Insyaallah mudah-mudahan perempuan-perempuan mahage solihah semuanya. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Itu 3 orang itu tadi yaumul hisab tidak melakukan hisaban. Yang terakhir yang termasuk daripada hari besok adalah Shirathul Mustaqim. Ketika melewati jembatan Shirathul Mustaqim, pengen lari sekencang kilat, itu amalannya adalah mencintai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus cinta apa yang beliau butuhkan, kita penuhi. Cintailah dzurriyyah Rasul.